Halo semuanya, perkenalkan saya Waldi Alvens dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako angkatan 2017. Ya, 2017. Dan saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di semester 6. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini bahwa ada salah satu fenomena yang terjadi yang menjadi topik pembicaraan lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan tentang coronavirus atau COVID-19 atau COVID-19 seperti itu. Jadi COVID-19 ini bukan hanya memberikan dampak negatif buat mungkin kesehatan, pendidikan, keamanan, bahkan COVID-19 ini atau COVID-19 2019 ini juga menyerang sistem perekonomian hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, dalam rangka penanggulangan dan pencegahan virus corona ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengeluarkan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang disampaikan melalui konferensi video pada tanggal 31 Maret 2020. Oke, mungkin teman-teman penasaran apa sih kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Perpu tadi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas apa-apa saja hal-hal yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan juga pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID 2019 adalah sebesar 405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta peminjaman dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kedua, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, regen, ventilator, dan lain-lain. Dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk wisma atlet, serta juga intensif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian buat tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Ketiga, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, dan juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Nah, anggaran tersebut juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 watt dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan listrik 900 watt, termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu 25 triliun. Keempat, untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri, pengelolaan penghasilan maksimal 200 juta untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Untuk penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%, serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Yang kelima, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas atau LATAS ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau LATAS impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Nah, selanjutnya, bagaimana peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan
COVID 2019, Presiden Republik Indonesia telah menjelaskan bahwasanya pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas dan perekonomian nasional. Presiden Republik Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, dan kemudian menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional. Nah, mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Presiden juga telah menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun. Serta memberikan keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon sesuai dengan kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. Perpu tersebut menurut Presiden juga diterbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,7%, sehingga dibutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu, Presiden akan kembali atau pemerintah akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3% mulai tahun 2023. Sekian penjelasan singkat saya mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Harapannya semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman dan dapat memberikan pengetahuan baru dan juga menambah wawasan teman-teman. Harapan saya ke depannya semoga corona ini cepat sirna dari muka bumi ini, dan saya mengajak kita semua, mengajak teman-teman untuk mari kita sama-sama mendukung program pemerintah dalam hal untuk tetap di rumah saja, dalam hal memutus rantai penyebaran virus corona yang ada di Indonesia khususnya. Mari sama-sama kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk kita saat ini kita berusaha untuk tetap produktif walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Jika keluar kita menggunakan masker dan juga kita menjaga jarak atau social distancing, dan juga selalu mencuci tangan di air mengalir. Akhir kata saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat semua teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan saya juga ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya berjalan lancar dan semua menjadi berkah. Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.